Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep akidah dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Cantika dengan NIM C2186201016 dari kelas 1B Bimbingan dan Konseling. Dalam pembahasan yang pertama ada pengertian akidah. Secara etimologi, akidah berakar dari kata akada, yakidu, akdan, yang berarti simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah, berarti keyakinan. Relevansi antara arti kata akdan dan akidah merupakan keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Sedangkan menurut Hasan al-Banna, akidah merupakan beberapa perkara yang wajib diyakini keberadaannya oleh hatimu, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadikan keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Pembahasan yang kedua ada ruang lingkup pembahasan akidah. Yang pertama ada ilahiyat. Merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah atau Tuhan Allah, seperti wujud Allah, nama-nama, dan sifat-sifat Allah. Yang kedua ada nubuwat, yang merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk tentang kitab-kitab Allah, mujizat, beserta keramat. Yang ketiga ada ruhaniyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, beserta roh. Yang keempat ada sam'iyat, yaitu membahas tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i atau dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, dan neraka. Pembahasan akidah juga bisa mengikuti sistematika arkanul iman atau rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada takdir Allah. Dalam pembahasan yang ketiga adalah sumber akidah. Sumber akidah yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hakiki, yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan proses wahyu. Membacanya termasuk ibadah, disampaikan kepada kita dengan jalan mutawatir atau jumlah orang yang banyak dan tidak mungkin bersepakat untuk berbohong, dan terjaga dari penyimpangan, perubahan, penambahan, dan pengurangan. Sumber akidah yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang dinukil secara pasti dari Nabi Muhammad SAW. Sumber akidah yang ketiga merupakan ijma. Ijma merupakan kesepakatan para mujtahid umat Nabi Muhammad SAW atas satu hukum syara pada satu masa setelah wafatnya beliau. Dalam pembahasan yang keempat ada fungsi akidah. Fungsi akidah yang pertama merupakan sebagai pondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Yang kedua, merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jika seseorang memiliki akidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalat dengan baik. Dan yang ketiga, semua ibadah yang kita laksanakan, jika tanpa ada landasan akidah, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima. Yang kelima, membahas tentang prinsip-prinsip akidah Islam. Yang pertama, pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Esa. Beriman kepada Allah dan hanya menyembah kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua merupakan pengakuan
bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun umatnya. Keyakinan bahwa para nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala sangat penting. Sebab kepercayaan yang kuat bahwa nabi itu adalah utusan Allah mengandung konsekuensi bahwa setiap orang harus meyakini apa yang dibawa oleh para rasul utusan Allah tersebut, berupa kitab suci. Keyakinan akan kebenaran kitab suci menjadikan orang memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Yang ketiga, kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Keyakinan seperti ini memberikan kesadaran bahwa kehidupan dunia bukanlah akhir dari segalanya. Setiap orang pada hari akhir nanti akan dibangkitkan dan akan dimintai pertanggungjawaban selama hidupnya di dunia. Yang keempat, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil. Jika keyakinan seperti ini tertanam di dalam hati, maka akan menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan yang baik, seberapapun kecilnya kebaikan itu. Sebaliknya, perbuatan jelek sekecil apapun akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.